Hai kaula muda, kembali lagi di YouTube channel Kak Itin di sini. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, like dan komen ya. Semua pertanyaan dan saran kalian akan aku balas di kolom komen. Terima kasih. Kali ini saya akan membagikan pada kalian semua bagaimana cara membuat desain dengan menggunakan software CorelDRAW. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan CorelDRAW 2019. Nah, ya, sekarang kita buka aplikasinya. CorelDRAW adalah salah satu software yang berbasis vektor. Apa itu vektor? Vektor adalah kombinasi antara titik-titik dan garis yang akan membentuk sebuah bidang yang dimana bidang-bidang nanti dapat kita isi dengan beberapa warna dan elemen-elemen tambahan lainnya sehingga tercipta model desain. Untuk yang pertama adalah kita membuat project baru dengan mengklik new document seperti ini. Klik kiri, maka akan muncul create a new document. Untuk tahap awal ini kita kasih judul seperti kita memberi nama untuk proyek baru. Kita buat nama desain wajah manusia. Oke. CorelDRAW default, CMYK, cyan magenta, yellow dan black. Oke, untuk page size kita pilih ukuran A4. A4 saja untuk awal. Kemudian kita pakai satuan cm untuk lebih memudahkan dan lebih familiar. Untuk resolusi kita pakai 300 dpi. 300 dpi itu sudah lazim dipakai untuk percetakan dan resolusi yang standar untuk dicetak. Dan untuk orientation kita pilih yang landscape saja. Klik OK. Nah, ini adalah tampilan untuk project yang akan kita coret-coret nanti dan beberapa tools-tools yang terdapat pada fitur CorelDRAW ini. Fitur CorelDRAW 2019. Nah, pada bagian atas dan tools-tools yang lain juga akan kita pelajari satu persatu. Terutama pada pojok sebelah kiri adalah alat-alat yang akan kita gunakan untuk membuat desain titik, garis, ataupun bidang. Kita olah menggunakan tools pada pojok sebelah kiri. Sementara pada pojok sebelah kanan terdapat color bar untuk memberikan warna pada garis maupun pada bagian bidang yang kita buat. Oke, yang pertama sebelum kita masuk ke project, kita karena berbasis vektor dan digital, maka semua yang ada di sini kita olah menjadi digital. Nah, sebelum menjadi digital, pastinya kita sudah memiliki bayangan visual. Apa itu bayangan visual? Adalah bayangan yang terdapat di kepala kita yang kita tuang menjadi gambar sketsa menggunakan pensil. Kemudian gambar tersebut kita scan. Nah, gambar yang sudah di-scan tersebut kita transferkan melalui aplikasi digital CorelDRAW dan kemudian kita ubah menjadi vektor. Nah, di sini saya sudah memiliki sketsa wajah manusia dari beberapa referensi yang saya dapatkan. Untuk kita impor terlebih dahulu ke new project kita. Untuk project pertamanya saya simpan di file data saya.
terserah teman-teman mau simpan di mana. Nah, saya simpan di data saya, di laptop saya, di PC saya, di wajah manusia. Nah, ini adalah hasil, ini merupakan hasil sketsa manual yang nanti akan saya ubah menjadi digital, yaitu 7 bentuk desain wajah manusia. Nah, kita ambil yang ini ya, kemudian kita klik kiri, kita tahan, kita masukkan kita klik tahan, lepas. Nah, di sini sudah, ini ada tool zoom untuk membesarkan. Nah, atau kita besarkan, kita tarik ujung-ujungnya. Nah, supaya kita bisa lebih nyaman untuk memulai desain. Nah, jangan lupa kita Ctrl S ya. Kita save dulu. Kita save agar aman, karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada PC kita. Saya simpan di data saya. Sesuai dengan kapasitas memori kalian. Oke, sudah kita save. Nah, sekarang kita akan memulai untuk membuat desain yang dari sketsa kita bisa melihat di sini ada nih, kalau di zoom kelihatan pecah-pecah ya. Nah, dengan kita membuat vektor, kita akan bisa terlihat lebih jelas walau di zoom berkali-kali. Nah, saya perkenalkan dulu untuk tools yang saya gunakan. Di sini ada dari atas ada pick tool. Pick tool itu berfungsi untuk memindah-mindahkan objek. Yang kedua, di bawahnya ada shape tool. Nah, shape tool ini yang nanti akan kita gunakan untuk mengolah titik atau garis yang kita buat. Ada crop, ada zoom, terutama untuk membuat garis dan juga bidang. Ini ada freehand, 2 point line, bezier, pen, B-spline, polyline, 3 point curve. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan. Kita akan banyak bermain di tools ini. Oke, kita mulai untuk desain yang square. Kita menggunakan tools pen tools nih ya. Kita klik titik ujung kanan pada bagian bawah. Seperti ada tanda panah kecil, kemudian ini ada macam-macam ya, Nah, untuk basic dasar kita menggunakan polyline, dasar garis ya, garis lurus. Nah, untuk membuat desain bentuk wajah square, kita harus punya fill, kita bermain fill. Untuk menempatkan titik-titik di mana titik itu akan kita olah dan kita hubungkan. Nah, supaya tidak bingung, mari kita coba. Kita menempatkan titik-titik. Kita menempatkan titik-titik pada bagian ini. Klik kiri, tahan, lepas. Kita klik lagi kiri. Klik kiri lagi. Klik kiri lagi dan berhenti di titik yang pertama. Nah, ini ketika kita
mempertemukan garis tepat berada di titik pertama, maka akan ada muncul kode node yang ada tepat pada titik pertama. Nah, kalau kita klik di bagian ini, itu akan menyatu secara sempurna dan membentuk suatu bidang. Bisa kita klik. Nah, itu tandanya sudah selesai untuk bidangnya. Nah, sementara kita akan mengolah titik dan garis ini menjadi bidang yang sama dengan sketsa kita, ya. Nah, caranya dengan menggunakan shape tool. Nah, shape tool ini kita klik kiri. Nah, kita akan mengolah 4 garis ini menjadi lengkungan yang kuat dengan cara kita klik kanan di bagian antara titik-titik, kita klik kanan. Nah, akan muncul ini ya, beberapa pilihan. Kita pilih to curve. To curve itu untuk membuat lengkungan dengan menarik ujung-ujung panah ini. Nah, ini secara otomatis akan tertarik dan kita tinggal mengolah. Nah, itu tadi menyesuaikan dengan feel kita ya. Di bagian bawahnya juga kita klik to curve, kita tarik. Ya. Kalau misalnya di sini ada sebuah patahan atau lekukan, kita tambahkan titik di sini dengan cara double klik sebelah kiri. Nah, itu akan dapat menambahkan titik dan nanti bisa kita tempatkan di bagian yang lekukan agar membentuk bentuk yang proporsi ya. Sama juga pada bagian atas ini, sepertinya ada bagian lekukan di sini. Kita klik 2 kali lalu kita tarik. Nah, supaya bentuk yang kita inginkan bisa sama. Nah, ini udah mirip ya. Lalu kita lanjutkan pada titik selanjutnya to curve. Kemudian kita tarik. Double klik node. Kita sebut itu dengan node. Nih ya. Nah, satu lagi to curve. Kemudian kita tarik. Oke. Kemudian ada patahan di sini, kita tambahkan double klik. Kita tarik, dilepas. Ya. Ya, minimal. Nah, kalau misalnya ini garisnya dirasa sudah lurus, misal titik ini, bisa kita double klik. Nah, supaya garis yang petak kita yang inginkan digital dengan yang kita buat secara manual sama. Nah, sudah mirip ya. Sudah mendekati. Nah, supaya kita tidak samar untuk menggeser atau merubah lagi, kita berikan warna garisnya. Di sini di color bar ini ya, ada warna merah. Kalau kita klik kanan di color bar ini, klik kanan, nanti berubah warna garisnya. Klik kanan di mouse itu merubah warna garis. Tapi kalau kita klik kiri, itu akan merubah atau memberikan warna pada bidang. Nah, kalau klik kanan memberi warna pada garis.
kita beri warna dulu pada garis. Nah, sekarang kita bergeser ke proporsi wajah berikutnya. Oke, sebelum kita bergeser, ada penamaan ya. Nanti kita ketik ulang. Di sini ada tools untuk memberikan teks, namanya text tool. Kita klik, kita tulis square. Nah, kita pakai pick tool untuk memindah-mindah. Oke, anggap saja seperti ini. Oke, sudah. Oke, kita bergeser kepada bentuk round. Sama dengan tools polyline, kita buat titik sesuai yang kita inginkan, di mana kita akan mengolah dan mempermudah. Jadi semakin kita banyak titik, itu akan semakin lama kita bergeraknya, atau semakin lama kita membuat curve-nya, membuat lengkungan atau membuat lekukan atau garis lurusnya. Jadi kita minimalisir untuk memberikan titik-titik atau node-nya. Kita curve ya, kita taruh di titik-titik yang memungkinkan, kita olah garisnya ya. Jadi misalnya ini kita hanya 4 titik, tapi kita sudah bisa membentuk bidang yang kita inginkan. Ya, seperti ini contohnya. Jadi dengan 4 titik kita sudah membuat bidang yang kita inginkan. Kita klik kanan untuk memberi warna pada garis dan klik text tool, kita bikin round, lingkaran. Kemudian pick tool untuk menggeser. Kemudian kita lanjutkan lagi ke bentuk wajah berikutnya. Untuk menggeser kita menggunakan tools ada yang di bawah. Oke, kita pakai polyline lagi. Nah, kita coba lagi dengan 4 titik. Kalau dirasa kurang baru kita tambahkan. Oke. Kita bentuk lagi shape tool, curve, kita tarik. To curve, kita tarik. Oke. Curve. Oke. Ya, ini bentuknya sudah mirip. Kita klik kanan, kita beri warna, kita berikan teks lagi, triangle. Oke, kita geser. Oke, berikutnya oblong. Nah, ternyata ada bentuk wajah oblong. Oke, oblong kita gunakan lagi. Nah, ini sekarang kita bikin semua untuk melatih kepekaan kita, melatih perasaan kita dengan belajar menggunakan titik-titik ini ya. Semakin banyak kita latihan, maka semakin banyak kita fasih. Oke, klik kanan. To curve, juga to curve,
Oke, to curve. Oke. Kita klik kanan, kita beri warna. Oke. Sudah. Text tool. Oblong. Bergeser ke bagian bawah. Nah, kita bikin desain berikutnya, yaitu oval dengan menggunakan tools yang sama. Nah, buat titik-titik sesuai keinginan kita, ya. Shape tool, klik kanan, to curve. Oke. Ini juga to curve. Yang di tengahnya juga to curve. To curve. Oke. Kita berikan warna dengan klik kanan, text oval. Nah, oval. Oke, kita taruh. Nah, kita koreksi ya. Jika ada sudut yang lancip, kita koreksi sedikit. Nah, ya. Oke, kemudian ada diamond. Sama caranya, klik hingga ketemu note ya. To curve pada bagian tengah. Oke, kita zoom untuk memastikan tidak ada sudut lancip hingga benar-benar sesuai dengan sketsa wajah yang sudah kita buat. Oke, keuntungan kita menggunakan digital adalah kita bisa membuat lebih rapi dari apa yang kita buat di sketsa kita. Minimal seperti itu. Ya, jika sudah mendekati, kita beri warna dengan klik kanan, kita beri teks diamond. Nah, sementara kita tumpuk-tumpuk dulu, tidak apa-apa, nanti kita atur kembali. Yang pokok adalah kita membuat desain wajah dahulu. Untuk teks bisa menyusul. Nah, tapi kita ketik di awal agar kita tidak lupa. Oke. Menggunakan polyline lagi karena di sini ada sudut. Kalau bisa
pada bagian sudut terlebih dahulu. Misalnya ada 1, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, 5 di sini, 6 di sini, 7 di sini. Kembali lagi. Setidaknya dari garis-garis ini mewakili dari bentuk yang akan kita buat. Bentuk hati ini ya sudah terwakili oleh garis-garis lurus ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian nanti kita oleh dengan menggunakan Shape Tool. Oke. Dari sini kita klik kanan ya. Klik kanan di bagian nodenya ini. Kita tukar. Nah, kita double klik, 2 garis menjadi satu dan berbentuk curve, heart, kurva ya. Nah, seperti ini. Ini juga klik kanan, tukar. Ini sudah. Kita klik lagi, sudah menjadi satu kurva. Nah, tinggal kita mempermanisnya ya. Kemudian di sini ada lengkungan. Nah, kalau ada lengkungan, kita beri satu titik di sini. Kita kasih titik di sini, klik kiri ya. Klik kiri. Ya. Kita klik di bagian node ini. Double klik untuk menghilangkan nodenya. Baru kita olah. Kita tarik ujung-ujungnya. Nah, ini tinggal kita sesuaikan. Nah, di sini ya, kita harus membuat lebih luas. Kita bikin secara lebih luas garis-garisnya. Oke, jika sudah, kita coba klik kanan, kita beri warna. Jangan lupa kita kasih teks heart. Untuk bentuk kita sudah selesai. Kemudian bisa kita hapus untuk sketsa kita kalau dirasa sudah tidak perlu, karena kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu pemberian warna. Nah, bisa kita hapus dulu dengan bidang sketsa kita tadi, kita klik, kemudian kita tekan tombol delete. Nah, ini adalah bentuk yang sudah kita buat tadi menjadi seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu adalah pemberian warna. Pemberian warna pada bidang-bidang proporsi wajah yang sudah kita buat. Sebelum kita pemberian warna, kita akan cek dulu apakah garis yang kita bikin sudah rapi. Misalnya seperti ini, kita rapikan terlebih dahulu sedikit demi sedikit, karena tadi mungkin dari sketsa kita bikin itu ada bagian-bagian yang tidak terlihat jelas. Nah, sekarang kita perjelas ya, kita koreksi jadi minimal tanpa kita mengurangi esensi bentuk yang awal. Oke. Nah, ini juga. Nah, untuk kita misalnya kita ingin menghilangkan atau ingin membuat lebih luas, kita bisa tambahkan titik di atasnya dan di bawahnya. Double klik, lalu yang tengah kita hapus dengan double klik ya, minimal dia agak lurus, meminimalisir sudut. Ini juga double klik, dan
di tengah juga. Nah, ini bagian bawah kita cek. Nah, kita geser, double klik. Nah, ini di sini ada bagian yang tidak penting. Nah, kita tambahkan di sini. Ya. Jadi setidaknya meminimalisir bentuk yang lebih luas. Ini sampingnya juga masih ada sudut-sudut. Kita double klik atas dan bawah, dan tengah kita hilangkan, ya. Nah, dibikin seperti ini. Juga di oval kita double klik, klik tengahnya. Ini kita tarik, kita hilangkan satu persatu. Ini juga. Nah, yang diamond juga ada sedikit titik. Bagian yang ini kita geser. Ini sudutnya kita tarik, ya. Oke, saya kira sudah cukup. Yang hard aman. Oke, kita sekarang akan memberikan warna pada bidang-bidang proporsi wajah. Kita beri warna sesuai dengan warna tubuh manusia atau warna wajah manusia. Misalnya warnanya, oke, kita buat pada objek square, bidangnya kita klik, kemudian kita pilih warna-warna di color bar ini. Kemudian muncul pertanyaan, kok warnanya cuman ini? Nah, ini ada warna lain yang koleksinya banyak juga di sini. Kita bisa pilih dengan menggunakan panah kanan ini, default ya. Kalau di color bar ini ya, kita pilih set. Nah, ini akan muncul banyak banget pilihan-pilihan warna. Jadi misalnya warna kulit manusia itu, ini ada mirip sama kulit wajah manusia, sen ya. Kita coba kita kasih warna sen, kita klik kiri. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kemudian ini sudah terisi warna. Ini sudah terisi. Kemudian supaya ada kesan dimensi, kita memberikan gradasi. Kita gradasi. Nah, di tools-tools ini ada untuk memberikan gradasi warna. Di interactive fill. Nah, di sini ada macam-macam ya, interactive fill. Nah, di gambar cat tumpah ini, panah kecil di bawah pojok kanan itu kita klik, itu ada interactive fill, ada smart fill, ada mesh fill. Kita pakai yang interactive fill. Ini ada fountain fill. Ini ada uniform, itu lebih ke warna yang ngeblok. Ini ada fountain fill, vector pattern fill, ada bitmap pattern fill, dan lain-lain sebagainya. Itu ada tekstur dan sebagainya, kita pakai yang fountain fill. Kita coba ya perubahannya seperti apa. Ya, ada semacam gradasi ya. Kita akan memberikan gradasi, bisa kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Kita klik, bisa dari atas ke bawah atau bawah ke atas ya. Itu kita sesuaikan saja. Di sini ada fill, picker, linear fountain fill, ada elliptical fountain fill, ada conical fountain fill, ada rectangle.
Kita lihat perbedaannya ya satu-satu. Kita mulai dengan gradasi linear Fontainebleau atau gradasi kedalaman ya. Karena ini pakai linear ya. Kita siapa perbedaan dengan elliptical. Elliptical lebih ke pusat ya. Nah, dimensinya seperti ini. Untuk coloringnya terpusat. Nah, seperti ini. Terpusat ya. Jadi semakin kita membawa ini keluar, kita klik tahan, keluar, dia semakin dimensinya semakin melebar. Nah, seperti contoh ini ya. Nah, semakin kita ke dalam, kerapatannya juga semakin mendalam dan tajam. Ya. Nah, ini ada juga bisa kita atur. Semakin kita bawa ke kanan, dia akan semakin tipis. Semakin kita ke kiri, maka akan semakin pekat. Begitu juga yang ini. Ya. Untuk mengarahkan kita bisa menarik ini. Jadi ini dua kotak yang ada di sini. Ini adalah gradasi warnanya. Yang kotak ini adalah warna yang sand. Ini adalah warna putih. Nah, gimana cara untuk merubah warna-warna pada kotak ini? Daripada sand ini dan menjadi warna kuning misalnya. Sand dan kemudian ini kita ganti warnanya misalnya. Kita klik di sini, kita bisa cari warna apa yang mau kita ganti. Nah, warna kuning misalnya. Atau pitch yang lebih pekat atau yang lebih muda seperti ini. Atau kita kesulitan, kita pakai yang color-color yang sudah tersedia di sini. Nah, yang ini chalk misalnya. Atau kuning. Misalnya kita pakai kuning atau coklat, bisa seperti ini. Cari warna-warna yang monokrom atau yang serupa. Ya. Sudah. Jadi warnanya sudah kita pilih, misalnya kita kasih warna, lalu kita mengatur kepekatannya dengan menarik seperti ini. Nah, ini bisa dibalik. Mana yang tadi chalk, misalnya sand, sesuai intuisi atau feeling kita ya, dibikin warna seperti apa. Jadi sudah ada dimensinya warna. Nah, dari sini kalau misalnya warna merah ini mengganggu atau warna garis luarnya, sekarang kita berikan warna garisnya dengan warna yang sama, sand. Kita klik kanan di pada bagian kotak warna. Nah, jadi ini sudah membentuk dimensi. Sudah ada bidang dan juga sudah ada warna. Nah, sekarang kita bisa mengkreasikan warna-warna berikutnya. Misalnya orang untuk ras tertentu atau suku tertentu yang memiliki warna kulit yang berbeda ya. Sekarang misalnya kita coba dengan warna kulit yang lebih putih. Sama, kita berikan lagi interaktif fill tools. Kita atur misalnya warna apa nih tadi? Pale yellow. Kita combine dengan warna pekat misalnya kalet supaya lebih tahu warna yang terdekat. Nah ya, jadi ini masih linear. Kita bikin elliptical. Nah, seperti ini. Ya.
Atau sebaliknya, ini dibalik, kita klik, warna yang lebih pekat, di dalamnya warna yang lebih ringan misalnya. Ini pekat, yang di dalam lebih ringan. Oke, seperti ini ya. Oke. Kemudian ini warnanya warna kuning langsat ya. Oke, kita cari. Iya, seperti ini. Jadi berlaku juga untuk triangle, oblong dan sebagainya. Untuk warna kulit yang coklat pekat, terus kita lanjut fonte interaktif fill. Kita klik fontaine fill, kita bawa ke tengah, rectangular ya, seperti ada sudut. Ini kalau conical, yaitu warna yang berpusar. Nah, yang ini saja kita balik di luar warna pekat, yang warna lebih cerah di dalam. Atau warna orange. Nah, kita tarik. Oke, ini sudah kelihatan ya. Ya. Sekarang wajah oblong kita buat warna untuk makeup fantasi. Kita gunakan warna merah misalnya. Kita combine lagi fontaine fill. Kita menggunakan elliptical di bagian dalam. Kita atur di sini, klik kiri. Kita pilih paletnya. Oke. Setelah itu berikan warna terluarnya. Kemudian yang oval. Oval sama. Kita klik bidang. Kita berikan warna ruby red, lebih pekat. Dia kita interactive fill, fontaine fill, elliptical, dan kita berikan warna yang monokrom, warna yang mendekati. Misalnya tadi warnanya ruby. Klik wrap. Atau yang lebih mudah sedikit, agar warnanya lebih kentara, perbedaannya lebih kentara ya, seperti ini ya. Nah, kita besarkan, kita berikan warna garisnya. Oke, kemudian untuk yang berikutnya diamond. Ada warna hijau misalnya. Hijau kita fontaine fill, elliptical, kita berikan warna monokrom yang mendekati ya. Kita pilih di palet. Oke, nah seperti ini misalnya.
Oke, kita klik kanan warna. Nah, terakhir adalah heart, hati. Kita beri warna merah lagi, merah. Kita combine dengan fountain fill, klik elliptical. Kita combine dengan warna orange lagi atau kuning. Orange saja. Sudah? Oke. Ya, kita atur mau seberapa pekat. Ya. Udah seperti ini. Oke. Garisnya juga sudah kita warnai. Klik kanan. Nah, kita zoom. Nah, langkah terakhir adalah jangan lupa kita save file, save as. Saya menyimpannya di dokumen, di luar, desain wajah manusia, save. Yes. Karena tadi kita sudah save sebelumnya, maka muncul pertanyaan, kita klik save. Ini sudah kita save. Kemudian bagaimana caranya agar kita bisa dapat review hasil yang sudah kita buat, yang sudah kita desain? Oke, yang pertama kita file, export supaya bisa di preview. Misalnya di preview di JPEG supaya bisa kita lihat sebelum kita bikin hasil yang kita bikin. Export. Ya, sudah kelihatan ini. Kita tetap pakai CMYK. Kualitinya di 80. Kemudian standar dan klik OK. Ya, setelah OK, nanti akan kita lihat hasilnya di tadi simpennya di dokumen ya. Nah, di desain wajah bisa kita double klik. Nah, sudah kelihatan ya. Sudah bisa kita preview tanpa melihat di software CorelDRAW-nya lagi. Nah ya. Oke, jadi ini materi yang pertama yang saya bagikan pada kalian tentang pembuatan proporsi bentuk wajah dan juga pewarnaannya. Kita sudah belajar membuat vektor dengan titik, garis, dan juga pewarnaan, sekaligus memberikan teks untuk setiap objek yang kita buat. Oke, sampai di sini dulu. Saya membagikan materi pada kalian. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan tutorial-tutorial berikutnya yang pastinya akan selalu membahas lebih banyak lagi tentang materi-materi desain yang akan saya bagikan. Terima kasih.